Ini dua kitab yang senada, ya redaksinya seperti itu. Maka jika nanti ada yang mengatakan, oh itu bukan Mi'raj ke Sidratil Muntaha, itu ada di beberapa komentar, ada di beberapa pembahasan mengatakan bukan ke Sidratil Muntaha loh. Ini dua kitab ada redaksinya ila Sidratil Muntaha. Jadi tolong ini diperhatikan dengan serius, memang redaksinya seperti itu. Kalau misalnya kamu pahami Mi'raj itu sebagai makna sholat, ya malah justru sangat aneh sekali dan lucu. Coba kita pahami begini, urijabi ila sidratil muntaha. Misal ini ya. Urijabi ini kita maknani sebagai sholat, berarti sholat ke sidratil muntaha. Ini malah sholatnya di sidratil muntaha ini, waduh gimana itu kan nggak cocok toh. Ini di mana kitabnya? Ini ada di dalam kitab Al-Jauharus Syafaf di halaman 79 itu ya. Kemudian yang satunya lagi itu yang bawah ada di dalam kitab Syarhul Ainiyah. Nah, itu karya ulama dari Ba'alawi, sahabat ya, saya lupa namanya. Nah, itu di halaman 158 jelas memang menyebut urijabi ila sidratil muntaha. Karena kadang-kadang kita ini persoalan yang ada itu kan ya ini gitu loh, mau dimaknani kemana-mana ya sebetulnya terserah saja. Kalau misalnya coba gini, kita maknani, oh itu maksudnya bukan Mi'raj ke Sidratil Muntaha tetapi mimpi. Loh, di sini redaksinya nggak ada mimpi. Ini tuh cuma gini menyampaikannya. Wa min jumlati ma kataba ilaihi Syekhina Syekh Muhammad bin Ali bin Abi Alwi annahu urija bi ila sidratil muntaha sab'a maratin ila akhirih. Kemudian di kitab yang satunya lagi ya sama ya, wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekhi Sa'ad. Nah, jadi sama lah. Annahu qala urija bi ila sidratil muntaha sab'a maratin. Ini kitab dua-duanya ini sama, satu nada, tidak ada Mi'raj saja, kemudian maknanya sholat, lalu kita salah memahami, itu maksudnya bukan Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Loh, redaksinya ke Sidratil Muntaha kok mau dibolak-balikan, itu gimana itu? Coba kurang jelas apa lagi? Ya, itu video dari channel Santri Gunung yang membahas tentang kitabnya Ba'alawi, nama kitabnya Al-Jauharus Syafaf dan Syarhul Ainiyah. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya Faqih Muqaddam itu Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha sehari 70 kali. Coba. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, ya, sebagaimana dikisahkan di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ya, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seumur hidup beliau cuma terjadi satu kali. Dan itu pun dalam rangka menerima wahyu sholat yang 5 waktu. Jadi ada kepentingan besar mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memi'rajkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan selama beliau jadi Nabi, seumur hidup beliau bahkan cuma satu kali dimi'rajkan. Lah, kepentingan Faqih Muqaddam ini apa? Dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Sidratul Muntaha dalam satu hari 70 kali. Kepentingannya apa? Ya, kok bisa diberikan mukjizat yang lebih hebat daripada mukjizat Nabi kita Muhammad SAW? Mi'rajnya Nabi itu mukjizat. Sementara itu apa? Mau disebut apa? Mau disebut karomah? Ya, itu lebih hebat daripada mukjizat Nabi. Apa nggak dusta namanya? Dan Ketua Robitoh Alawiyah Pak Taufik Assegaf menutupi fakta yang seperti ini. Ya, apa nggak kedustaan yang besar namanya itu? Ya. Dan itu Ketua Robitoh Alawiyah, ketuanya para Habib Ba'alawi. Bagaimana dengan para Habib Ba'alawi yang lain? Apa nggak lebih dusta lagi? Ada yang mengatakan, ya, ketika orang yang mati Muqibin Ba'alawi ditanya man robuka, man nabiyuka, madinuka, bisa dijawab dengan jawaban Habib Abdullah Al-Haddad. Apa nggak dusta namanya? Yang seperti itu kok dimuliakan? Ya, para Muqibin Ba'alawi, ustadz-ustadz, kiai-kiai itu kok bisa memuliakan orang-orang seperti itu? Na'udzubillah min dzalik, ya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah.